فسوف نعذبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba berselancar menggali sebuah fenomena yang menarik, yaitu ternyata Nabi Muhammad SAW menempati sebuah posisi manusia pertama atau tokoh dalam urutan pertama yang paling berpengaruh dalam sejarah. Jikalau kita melihatnya dalam sebuah perspektif Islam, tentu hal ini tidak heran. Nabi Muhammad menjadi sebuah manusia yang sempurna, yang dimana dalam segala bidangnya itu, dalam segala dimensi pribadinya ada sebuah keteladanan yang sungguh luar biasa, yang membumi bahkan abadi sampai akhir zaman. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri pribadi Rasulullah itu ada sebuah keteladanan yang terbaik untuk kalian. Maka jikalau kita melihat dalam diri Rasulullah ada sebuah keteladanan dalam setiap bidang kehidupan. Hal ini diungkap oleh Dr. Antonio Safi'i dalam bukunya Super Leader, Super Manager, bagaimana di sana Rasulullah dilihat dalam segi bidang kehidupan, dari segi militer, pendidikan, sebagai negarawan, sebagai politikus, sebagai juru dakwah, bahkan sebagai suami sekalipun dalam ranah yang paling kecil, Rasulullah adalah teladannya. Ini hal yang sangat luar biasa, dan hal ini bukannya hanya sebatas doktrinitas bagi kaum muslimin, tetapi hal ini benar-benar realitas sesuai dengan kenyataan. Nah, lalu bagaimana Barat memandang Rasulullah, memandang Nabi Muhammad, itu kok bisa menempatkan Nabi Muhammad menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dunia dalam lembaran sejarah hidup manusia. Nah, kita angkat perspektif dari seorang penulis ya, yang beliau ini pasti masyhur ya di kalangan para kutu buku ya. Beliau menulis bukunya 100 tokoh yang berpengaruh di dalam sejarah. Beliau adalah sosok sarjana ahli fisika ya, astronomi dan hukum. Beliau juga sosok guru besar di Maryland, Amerika, yang dimana semenjak buku itu diterbitkan sekitar tahun 1978 itu sudah dialih bahasakan, sudah diterjemahkan sampai lebih dari 20 bahasa. Hal ini menjadi sebuah indikator bahwa buku ini ya ilmiah, buku ini objektif untuk menilai tokoh-tokoh yang ada dalam belahan dunia dan diurutkan siapakah urutan-urutan tokoh yang paling berpengaruh dalam lembaran sejarah manusia, dalam lembaran sejarah peradaban. Dan buku ini dari semenjak terbit sampai dengan sekarang itu luar biasa, sampai dicetak berjuta-juta eksemplar. Hal ini menjadi sebuah indikator dan menjadi sebuah pegangan untuk kita bahwa perspektif dalam buku 100 tokoh dunia ini ya, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah ini ya, ada sebuah nilai yang sungguh luar biasa, ada sebuah sudut pandang yang unik ya. Pertama, Michael Hart menyoroti bahwa Nabi Muhammad, kenapa ya beliau bukan muslim tetapi menempatkan Nabi Muhammad ya di urutan pertama. Yang pertama adalah menurut beliau tokoh-tokoh yang beliau masukkan dalam urutan-urutan tokoh yang paling berpengaruh, semuanya hidup dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah kultur, dalam sebuah budaya yang dimana kultur dan budaya itu menunjang mereka, para tokoh-tokoh tersebut, waktu masih kecilnya dan tumbuh kembangnya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, menjadi tokoh-tokoh ilmuwan, menjadi para tokoh politikus, menjadi para pemikir. Nah,
Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilahirkan ya dari daerah lembah, yaitu daerah Makkah, yang dimana secara letak geografis itu ada di antara kekuasaan Raja Romawi dan Persia pada saat itu. Tetapi yang uniknya itu adalah Romawi dan Persia ini dia tidak memiliki sebuah ambisi ingin menguasai daerah Arab tersebut. Kenapa? Ya karena tidak ada sebuah keuntungan ketika mereka menguasai daerah tersebut. Ya tidak ada sumber daya alam, istilahnya mayoritasnya padang pasir, tidak ada sesuatu keuntungan jikalau mereka menaklukkan negeri tersebut. Nah, maka dari tempat yang istilahnya itu tidak punya peradaban, tetapi lahir sosok manusia yang sempurna, lahir sosok pemimpin dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika dianalisa secara objektif, siapakah sebenarnya yang mendidik Rasulullah sehingga menjadi pribadi yang bukan hanya sukses menjadi pemimpin di dunia, ya pemimpin dalam artian meluaskan sebuah ekspansi peradaban Islamnya, tetapi juga beliau berhasil menanamkan sebuah paham ajaran Islam yang membumi bahkan abadi sampai akhir zaman. Nah, ini hal yang beliau angkat ya. Beliau dilahirkan ya sekitar tahun 570 Masehi ya, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah yang bertepatan dengan peristiwa penyerangan Abraha ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini hal yang menarik, sudut pandang yang menarik dari seorang Michael Hart dalam menilai diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata itu secara pendekatan ilmiah ya, secara pendekatan ilmiah Michael Hart. Dan ternyata secara bukti realitas sejarah mengatakan dalam Fiqih Sirah Muhammad Al-Ghazali dikatakan fenomena yang sungguh luar biasa ketika Nabi Muhammad itu lahir. Diceritakan bahwa 10 balkon istana Kisra itu roboh seketika. Tidak ada hujan, tidak ada angin tornado, tidak ada tsunami, tetapi ujug-ujug roboh ya. Ya 10 balkon istana Kisra yang menjadi kediaman ya Raja Persia pada saat itu, yaitu Anusirwan namanya. Ini menjadi sebuah pertanda yang fenomena yang luar biasa yang terjadi pada saat itu ketika Nabi lahir. Dan bahkan ternyata api keabadian yang disembah oleh orang-orang Majusi pada saat itu seketika itu mati. Padahal sebelum itu belum pernah ya api keabadian yang disembah oleh orang-orang Majusi itu mati ya, istilahnya hidup terus gitu loh, nggak mati-mati, diberi bahan bakar dan lain sebagainya. Tetapi ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia itu sekonyong-konyong matilah api tersebut. Bahkan di daerah Buhairah ya beberapa gereja ambles ya, rata dengan tanah. Ini salah satu fenomena yang unik ya yang diceritakan oleh Muhammad Al-Ghazali di dalam Fiqih Sirahnya. Dan keberkahan Nabi Muhammad jikalau dilihat dari teologis ya, dari sudut pandang metafisik ya, terjadi ketika Nabi Muhammad tumbuh kembang di pangkuannya Halimah dan suaminya yaitu Haris, di mana dalam tradisi orang Arab zaman dahulu ketika anak-anaknya itu lahir, maka tradisi mereka dikirim ke pedesaan atau ke pelosok-pelosok dititipkan ya. Yang pertama adalah untuk menciptakan sebuah imunitas yang tinggi, menciptakan sebuah mental yang kuat, karena istilahnya kalau di pedesaan mereka bersenyawa dengan alam, mereka hidup dan berkembang dalam sebuah atmosfer yang masih penuh dengan kesegaran. Ya sama halnya dengan di kita lah. Anak-anak yang tumbuh kembang di kampung-kampung itu secara imunitas kuat, secara otot itu ya lebih kuat ya. Mereka bermain dengan kebo, dikejar-kejar kebo dan lain sebagainya. Mereka lebih survive daripada anak-anak yang tumbuh kembang di kota. Nah, ternyata Halimah dan Harith ini ya mendapatkan sebuah pengalaman yang supranatural ya, yang metafisik.
arti dari sebuah keberkahan. Ketika Nabi Muhammad ada dalam pangkuan, dalam asuhan Halimah, ternyata ya asalnya binatang ternaknya itu yang kurus-kurus gitu ya, hanya seperti tengkorak berjalan. Tetapi ketika Nabi Muhammad ada dalam rumahnya, itu seketika ternaknya itu tumbuh menjadi ternak yang gemuk-gemuk gitu kan, memproduksi susu yang banyak dan lain sebagainya. Nah, itulah pendekatan secara spiritual bagaimana ada sebuah fenomena yang menarik dalam diri Rasulullah yang membawa keberkahan. Nah, kalau dalam pandangan Michael Hart seperti itu, dari pandangan secara analisa ilmu. Selanjutnya Michael Hart menyoroti tentang strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ternyata dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ya melahirkan sebuah generasi-generasi yang bermental baja ya. Beliau mendapatkan pengikut ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi ini sekitar 45 sahabat Rasulullah, dan yang paling pertama ya dari kalangan ibu-ibu atau istrinya sendiri yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, dari kalangan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib, dari kalangan orang dewasa Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dari kalangan budak yang baru merdeka yaitu Zaid bin Haritha, dari kalangan budak yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum. Dan hal ini menjadi sebuah tonggak di mana Rasulullah mulai mengemban misi suci, yang dimana tentu penindasan, sebuah teror bahkan terjadi kepada Bilal bin Rabah. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan sekitar 3 tahun. Dan ketika 613 Masehi, mulailah Rasulullah mendeklarasikan dirinya ya berdakwah secara terang-terangan. Dan hal inilah yang mengganggu para tokoh-tokoh kafir Quraisy dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka disinilah terjadi sebuah penindasan yang sungguh luar biasa ya, bagaimana Bilal ya disiksa di padang gurun yang begitu panasnya ya, dengan sengatan sang mentari yang begitu menyengatnya, ditindih dengan batu besar yang sudah istilahnya yang sudah dipanaskan oleh matahari dari pagi sampai siang dengan kepanasan yang sungguh luar biasa, digencet ke badannya ya. Yang diminta hanyalah ucapan-ucapan mengingkari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bilal hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Di antara yang menjadi pertimbangan Michael Hart, kenapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan di urutan yang pertama 100 tokoh manusia berpengaruh dalam sejarah ya, di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjadi sebuah tokoh sentral yang dimana Rasulullah adalah yang menyebarkan teologi, dalam hal ini keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Rasulullah menjadi pengemban misi suci yang utama yang menyebarkan ajaran Islam dan mendakwahkannya sehingga mendapatkan pengikut yang ketika masih dakwah secara sembunyi-sembunyi mendapatkan sekitar 45 orangan, dan sehingga hijrah ke Madinah mendapatkan pengikut yang banyak sekali. Hal ini berbeda dengan Isa alaihissalam ya, dan Estefaul, karena dilihat dari sejarah Nabi Isa memang sumber rujukan ajaran Kristen, tetapi dalam hal penyebaran di sana ada sebuah kontribusi yang besar dari Estefaul sehingga ajaran Kristen ini menyebar begitu luas. Dan juga kenapa Estefaul juga ini mendapatkan sebuah posisi ya dalam buku 100 tokoh berpengaruh dalam sejarah, karena ya beliau memberikan sebuah kontribusi besar juga. Dan ternyata Estefaul ini menjadi penulis ya, sebagian besar kepenulisan yang dalam perjanjian lama adalah hasil karya beliau. Dan hal ini berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak ada dikotomi antara ajarannya dan penyebarannya. Nabi Muhammad di sini menjadi sebagai sumber rujukan di dalam beragama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi di dalam hal penyebarannya juga
itu sudah menjadi sebuah estafeta perjuangan. Jadi Nabi Muhammad secara konsep agama ya sebelum meninggal beliau Islam itu sudah utuh ya, sudah utuh, sudah baku, dan istilahnya bangunan konsepnya itu sudah jelas, sehingga para sahabat Rasulullah tidak mengambil sebuah inspirasi sendiri, tetapi para sahabat, yaitu dalam hal ini Abu Bakar dan Umar, itu mengambil inspirasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan spirit perjuangannya, dengan spirit Al-Quran dan As-Sunnahnya, sehingga melakukan sebuah perluasan wilayah. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa Nabi Muhammad menjadi manusia yang berpengaruh, karena beliau mampu melakukan sebuah regenerasi untuk menjalankan sebuah misi-misi suci, baik dalam tatanan kenegaraan ataupun dalam keagamaan. Sudut pandang ini tidak keliru, karena dalam perspektif Islam memang tatanan konsep Rasulullah ya, misi sucinya atau ajaran-ajaran Rasulullah itu ya sudah sempurna sebelum Rasulullah wafat. Kalau Isa alaihissalam ya, perjanjian lama itu sebagian besar yaitu ditulis oleh Paul ya, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan untuk menyudutkan salah satu agama ya, tetapi ini mencoba untuk mengungkap alasan-alasan secara objektif Michael Hart kenapa Nabi Muhammad menjadi tokoh yang paling berpengaruh. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang hal ini menjadi sebuah keyakinan dan menjadi sebuah penegasan bahwa Islam itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina ya. Al-yauma akmaltu, pada hari aku sudah sempurnakan agamamu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ya. Dan aku sempurnakan nikmat-nikmat kalian ya. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Nah ini ya, jikalau kita melihat benang hijaunya atau benang merahnya, ada sebuah kolerasi antara statement atau alasan ilmiah dari Michael Hart dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah menjadi menjadi sosok pemimpin yang matang secara konsep pemikiran. Karena apa? Karena hal ini ya dituntun dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sebuah pedoman hidup, dan Rasulullah menjamin sendiri bahwa manusia yang ingin benar-benar hidupnya benar, lurus gitu kan, maka ada dua hal yang Rasulullah tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dalam sudut pandang Islam. Alasan yang kedua, argumen yang menguatkan kenapa Nabi Muhammad menjadi tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Yang kedua adalah karena sumber ajaran Islam itu dalam proses kodifikasi, dalam istilah sederhananya itu dalam penyusunan kitab sucinya, itu benar-benar ada dalam sebuah kesungguhan yang luar biasa, totalitas yang sungguh luar biasa. Dan susunan tersebut dan Al-Quran itu tidak tergoyahkan, kata beliau. Kitab suci yang tidak tergoyahkan, yang tidak rusak, tidak ada sebuah perubahan di dalamnya, tidak ada sebuah penyimpangan di dalamnya. Hal inilah yang menguatkan kenapa Rasulullah menjadi manusia yang paling berpengaruh. Jikalau dilihat dari sudut pandang Islam, memang betul ya, dan selaras dengan realitas bagaimana konsep penyusunan wahyu itu dalam jangka yang dari 3 generasi, dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua sudah berusaha dicatat ya, dari pelepah kurma gitu kan, ditulis dalam batu, dalam lembaran-lembaran kulit. Dan yang lebih penting adalah selain dokumen tulisan ya, di zaman Rasulullah Al-Quran dijaga dengan hafalan-hafalan para sahabatnya. Kenapa? Karena daya ingat para sahabat itu sungguh luar biasa. Dalam secara umum itu bangsa Arab dalam menghafal itu sangat luar biasa, sehingga yang menjadi pegangan dan rujukan selain tulisan-tulisan yang ada dalam artefak-artefak ya seperti yang tadi ya, batu dan lain sebagainya gitu kan, itu diperkuat dengan hafalan para sahabat. Nah, dan generasi kedua adalah generasi Abu Bakar. Bagaimana di era Abu Bakar ya terjadi yang
terjadi sebuah peperangan untuk melawan salah satu murtadin, yaitu Musailamah Al-Kadzab, yang dimana dalam pertempuran Yamamah tersebut banyak ya, sekitar 1.400 yang gugur ya, 1.400 yang gugur dari para sahabat dan kebanyakan para penghafal Al-Quran. Maka atas desakan Umar bin Khattab, ini juga tidak sekonyong-konyong langsung Abu Bakar selaku pemimpin gak langsung mengeksekusi, membuat sebuah kebijakan, tidak. Tetapi beliau berdiskusi dengan para sahabat senior. Umar juga bolak-balik istilahnya untuk memberikan sebuah masukan dan untuk membukakan hati Abu Bakar agar Al-Quran ini perlu untuk dijadikan satu mushaf untuk terjaga dan tidak ada satu ayat pun yang hilang. Ya, maka dengan usulan-usulan dari Umar bin Khattab dan para sahabat senior, maka Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menyusun atau membukukan Al-Quran tersebut menjadi mushaf. Dan dipanggillah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit juga tidak sekonyong-konyong dia langsung menuliskan, tapi ada sebuah hal yang begitu besar sehingga beliau mengungkapkan sebuah beban psikologis. Beliau mengatakan bahwa memindahkan gunung itu lebih aku sukai atau lebih aku anggap ringan memindahkan gunung yang begitu besar ya, daripada menuliskan Al-Quran. Kenapa alasannya? Karena Rasulullah tidak memerintahkan. Nah, inilah hal yang menjadi sebuah pertimbangan. Statement yang dari Michael Hart itu ya tidak salah, karena dalam realitasnya memang penyusunan Al-Quran itu ya hasil dari sebuah diskusi yang panjang, dari hasil sebuah dorongan keamanahan, kejujuran yang luar biasa, dan tentunya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di era Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi juga pergolakan, perselisihan, gesekan, dinamika. Kenapa? Karena perbedaan bacaan-bacaan di kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena pada saat itu kita tahu bersama bagaimana ketika Islam sudah menyebar luas dari berbagai suku, bangsa, bahasa dan lain sebagainya, ada sebuah perbedaan-perbedaan. Maka di sana ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya mencoba untuk berdiskusi dengan para sahabat yang lain, sehingga sehingga mushaf yang dulu disusun pada era Abu Bakar itu disalin ulang sekitar menjadi 7 salinan dan disebar ke seantero pelosok wilayah kaum muslimin pada saat itu. Dan catatan-catatan sahabat-sahabat yang lain selain mushaf Utsmani itu dibakar. Hal ini bukan untuk pencitraan diri sebagai pemimpin, tidak, tetapi untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam dengan bacaan yang sama. Inilah salah satu statement yang didukung dengan sudut pandang Islam. Memang Al-Quranul Karim itu menjadi sebuah tuntunan kitab suci, tuntunan kehidupan yang tidak akan berubah. Tidak ada perubahan sedikit pun dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, tidak ada perubahan sedikit pun. Bahkan jikalau ada perubahan di dalam Al-Quran, ya cetakannya salah dan lain sebagainya, itu bisa langsung diketahui dan langsung ditarik dari peredaran. Tidak heran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Maka penjagaan Al-Quran ini ya tidak lain dan tiada bukan juga dengan wasilah, dengan syariat para penghafal Al-Quran, dengan sebuah dibukakannya hati pemimpin Abu Bakar pada saat itu untuk menjadikan Al-Quran itu menjadi mushaf, dan di era Utsman sehingga zaman sekarang, sehingga keutuhan, keoriginalitasan dari Al-Quran itu tetap terjaga. Inilah salah satu faktor yang kedua kenapa Nabi Muhammad menjadi manusia atau tokoh yang paling berpengaruh di dalam lembaran sejarah. Yang ketiga adalah Al-Quran dari segi konsep ajarannya, kata Michael Hart, itu sungguh sempurna. Kenapa? Karena kita bisa selami bersama bagaimana di dalam Al-Quran itu bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, masalah teologis, tidak, tetapi dalam Al-Quran segala hal ya menjadi sebuah penjelas bagi kehidupan. Ya, dalam Al-Quran kita sudah istilah selaku orang muslim kita bisa melihat bagaimana manusia ya dibangun visi misi hidupnya ya dengan sebuah konsep hidup yang dalam ayatnya sederhana, tetapi ini begitu futuristik ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ya, tidaklah
aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Inilah menjadi, kalau direnungkan dalam firman ini mencoba untuk membangun konsep hidup yang luar biasa. Bayangkan jikalau manusia hidup orientasinya adalah hanya untuk Allah, bisa akan berubah manusia tersebut menjadi pribadi yang sungguh luar biasa, yang penuh dengan produktivitas. Kenapa? Karena produktivitasnya bukan didorong dengan ambisi kekayaan saja, bukan didorong ambisi gila jabatan, menjilat atasan dan lain sebagainya, tetapi ini hidup adalah untuk beribadah. Ini salah satu fragmen ya, salah satu bagian dari Al-Quran yang mencoba membangun mindset seorang muslim ya, untuk membangun pola hidupnya itu dengan sesuai apa yang Allah ridhoi. Masalah ketuhanan memang sudah jelas bagaimana dalam Islam itu ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Katakanlah Allah itu adalah Tuhan yang esa ya, tempat bergantung ya, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Itu secara teologis. Dan banyak hal yang lain yang dimana ya Al-Quran menjadi sebuah penjelas, menjadi sebuah pedoman kehidupan. Hal ini dalam sudut pandang kaum muslimin tidak heran ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah menegaskan dalam sabdanya, Inni taraktu fikum amrayn lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasuli. Sesungguhnya aku meninggalkan dua hal yang jikalau manusia berpegang teguh kepada keduanya, maka sungguh tidak akan sesat selama-lamanya dalam kehidupannya. Ya, mencari jalan kehidupan apapun dalam pemikiran sosialis, komunis dan lain sebagainya, yang dimana itu merupakan sebuah usaha manusia untuk menyusun konsep hidup yang sempurna, ya pasti banyak kekurangan. Kenapa? Karena analisa manusia, akal manusia itu terbatas. Tetapi apa yang Allah turunkan, apa yang Nabi sabdakan itu merupakan sebuah wahyu. Dan wahyu itu merupakan sebuah kebenaran yang pasti. Ya, tidak akan ada kekeliruan. Kenapa? Ya karena diturunkan dari Tuhan semesta alam yang menguasai dan mengetahui mana-mana hal yang terbaik buat manusia, mana yang tidak baik. Nah, hal ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an ini menjadi sebuah tuntunan kehidupan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an ini salah satu fungsinya adalah tibyanan likulli syai'in, menjadi sebuah penjelas ya untuk segala hal dalam masalah muamalah atau urusan bisnis dengan manusia, ada di dalam Al-Qur'an. Dalam urusan suami istri ada di dalam Al-Quran, masalah pernikahan dan lain sebagainya semuanya ada. Maka ya ini tidak heran karena Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sebuah rujukan ya dalam keislaman, dalam syariat Islam yang sudah baku. Faktor yang keempat, kenapa Rasulullah itu menjadi tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, kata Michael Hart bahwa kepemimpinan Rasulullah itu tidak ada tandingannya di dunia ya, bukan ini lebay ya, tapi ini saya mengungkap sebuah fakta, sejarah dan realitas. Bagaimana Nabi Muhammad bukan hanya menjadi sosok pemimpin dalam hal agama, dalam penyebaran agama, dalam penyebaran nilai-nilai spiritual dan masalah hidup yang lainnya, karena agama Islam adalah agama yang sempurna, bukan hanya sebatas hubungan dengan Tuhan, tetapi dalam segala hal dimensi kehidupan. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad katanya tidak ada bandingannya dalam kepemimpinan. Selain beliau adalah pemimpin dalam agama, beliau pun adalah pemimpin ya di dalam bernegara, di dalam berpolitik. Nah, salah satu sosok yang mungkin mendekati dan dalam segi wilayah penaklukan itu lebih besar daripada Islam, yaitu yang dilakukan Genghis Khan, yang dimana penaklukannya jikalau disamakan ya lebih unggul Genghis Khan. Tetapi di sini ada sebuah nilai yang lebih. Penaklukan yang dilakukan oleh Genghis Khan ya, kata Michael Hart, memang wilayahnya lebih besar, tetapi
seiring berjalannya waktu, roda sang waktu berputar, zaman terus berjalan, maka tergeruslah wilayah-wilayah penaklukan Genghis Khan yang sekarang wilayahnya itu ya sama dengan wilayah sebelum Genghis Khan melakukan sebuah ekspansi atau perluasan wilayah. Dan kepemimpinan Genghis Khan hanya dorongan ambisi kekuasaan saja. Ambisi untuk mengekspansi negara-negara yang lain. Tidak ada sebuah wisdom, tidak ada sebuah ajaran-ajaran yang disebarkan. Sehingga penaklukan yang dilakukan oleh Genghis Khan hanya semata-mata kekuasaan. Tidak ada sebuah nilai rasa dari masyarakat yang ditaklukkannya itu untuk mengikuti secara keyakinan apa yang diyakini oleh Genghis Khan ya. Maka tidak heran seiring berjalannya waktu, seiring Genghis Khan-nya sudah meninggal, ya maka secara perlahan tetapi secara pasti ya ingin ada wilayah yang memisahkan diri, memerdekakan diri, melakukan sebuah perlawanan dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ketika melakukan sebuah penaklukan wilayah, ini yang uniknya, di mana Islam itu masuk ke dalam sebuah wilayah, maka di sana kehidupan akan sejahtera. Di sana Islam menjadi sebuah pijar peradaban. Ya, bagaimana ternyata masyarakat-masyarakat yang dulu pernah ada dalam wilayah penaklukan Romawi, mereka ingin sekali wilayahnya itu ada dalam wilayah kekuasaan Islam. Kenapa? Karena ketika Islam masuk, tidak melakukan sebuah eksploitasi alam, tidak melakukan sebuah kezaliman, tetapi bahkan ya wilayah tersebut istilahnya diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sejahtera, masyarakatnya hidup bahagia, sumber daya alamnya bisa dinikmati. Kenapa? Ya karena dengan hal itu ya terpincutlah hati-hati masyarakat tersebut sehingga banyak yang memeluk agama Islam. Makanya ketika kekuasaan Islam runtuh katakan, maka keislaman dan keimanan itu sudah menyala dalam hati mereka. Maka ketika secara wilayah sudah tidak ada, istilahnya sudah kekuasaan Islam sudah runtuh ya, tapi kecintaan kepada iman dan Islamnya itu ya masih menyala.